Pengumuman ditujukan kepada penumpang dengan penerbangan FA115 dengan tujuan Bengkulu. Karena ada kendala teknis, pesawat Anda akan diberangkatkan pada pukul 7.45. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Gadis bujang bujang lintang bertemu di kota Bengkulu. Suhang dek bimbang, suhang ribang, akhirnya ke rumah penghulu. Memang terlambat nak ke Pinang, mungkin pula belum jodohku. Hati-hati ya Mas bawa mobilnya. Santai saja, yang penting kita sampai di Kota Manak dengan selamat. Tapi kalau bisa on time ya. Sebenarnya saya sih pengen berangkat kemarin supaya bisa jalan-jalan dulu di Kota Bengkulu. Sayangnya kemarin ada acara yang gak bisa ditinggalkan. Selamat datang di Bengkulu, Mbak Nana. Nama saya Tarjuman. Saya yang akan mengantarkan Mbak Nana ke Dermaga Manak di Bengkulu Selatan. Santai aja ya Mbak Nana ya. Perjalanan kita ini mungkin agak jauh, sekitar 3 jam nanti kita sampai ke Manak. Tapi saya pastikan nanti Mbak Nana nggak akan terlambat untuk masuk di kapal pesiar Santalena di Dermaga Manak. Kapal pesiar itu jalur perjalanannya dari mana ke mana, Mas? Rute pelayarannya itu dari Padang, kemudian ke Muko-Muko, kemudian ke Kota Bengkulu, kemudian ke Manak yang mau kita tuju ini, ke Kota Manak di Dermaga Manak, kemudian nanti lanjut ke Krui. Setelah ke Krui kemudian nanti ke Lampung bagian selatan, di pesisir selatan Lampung, kemudian menuju Banten. Itu jalurnya Mbak kalau untuk kapal pesiar Santalena ini.
Menurut Mas, Bupati yang akan saya wawancarai itu gimana? Pak Bupati itu sepertinya seorang rising star di sini, Mbak Nana. Jadi dia itu politisi yang lagi moncer di sini. Kalau sepengetahuan saya sih, dia itu bupati yang cukup berprestasi ya. Jadi dia bisa meningkatkan PAD daerahnya itu hingga 200%. Terus kemudian dia juga bisa menaikkan harga sawit hingga beberapa ribu rupiah per kilogramnya. Terus dia juga bisa memfasilitasi supaya swasta-swasta itu bisa masuk dan membangun dan menyediakan fasilitas-fasilitas umum di daerah dia itu. Coba ceritain saya tentang Bengkulu, Mas. Barangkali bisa saya jadikan bahan untuk wawancara nanti. Gimana sih Bengkulu itu? Bagaimana sih keadaan dan potensinya? Bengkulu ini menurut saya kaya akan potensi, Mbak, sebenarnya. Jadi mulai dari potensi alam, potensi wisata, dan juga Bengkulu ini kaya akan kekayaan sejarah. Kaya akan kekayaan sejarah. Karena Bengkulu ini memiliki sejarah yang panjang dan sebenarnya cukup eksotis untuk digali. Dari sisi pariwisata saja ya, Mbak ya. Kita bisa sebutkan begitu banyak keindahan di Bengkulu itu atau potensi wisata itu. Misalnya Mbak tahu Pantai Panjang? Pantai Panjang itu pantai yang ada di kota Bengkulu dengan panjang yang mungkin ada sekitar plus minus 7 km, dengan pasir yang putih dan lembut, dengan ombak yang tenang, dengan dihiasi pohon-pohon cemara yang begitu indah. Itu adalah potensi wisata yang sangat besar di kota Bengkulu. Dan itu kalau dikelola dengan baik, Mbak, itu bisa menandingi pantai-pantai dimanapun yang ada di Indonesia ini. Dan gak kalah. Pantai Panjang Bengkulu itu seperti itu aja itu udah bagus, Mbak. Jadi apalagi kalau dikelola dengan baik ya. Kemudian Benteng Malabro, Mbak, atau Fort Marlborough, itu adalah benteng peninggalan Inggris yang sangat indah di kota Bengkulu, Mbak. Benteng itu adalah benteng peninggalan Inggris terbesar di dunia, nomor 2 setelah Benteng Madras yang ada di India. Saya kira Benteng Malabro itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik, menjadi sajian wisata yang lebih bagus, Mbak. Itu sangat potensial sekali ya. Jadi bukan sekedar tempat yang bisa dikunjungi oleh orang yang ingin melihat bagaimana sih keindahannya, tapi misalnya dengan membuat kafe atau rumah makan, lebih tepatnya kafe ya, atau food court di dekat benteng itu ya, tapi tidak di kawasan benteng. Lalu kemudian kalau bisa food court itu bergaya Inggris lama gitu. Kemudian pelayannya itu ada beberapa belasan orang gitu yang berpakaian seragam EIC, tentara EIC kuno yang warnanya merah itu. Wah, itu sangat bagus, Mbak. Jadi mereka menjadi pelayan food court itu atau pelayan cafe itu. Jadi ketika orang wisatawan datang ke situ, itu seolah-olah vibes dari keberadaan Benteng Malabro itu hidup lagi gitu. Karena ada orang-orang yang sedang beraktivitas memakai pakaian seragam EIC kuno yang berwarna merah itu. Nah, kalau lebih diresapi secara filosofis, itu artinya bahwa ini Benteng Malabro ini sudah dikuasai oleh rakyat Bengkulu, kira-kira begitu.
Santa Lena. Itu diambil dari nama jalan yang mengelilingi benteng Marlborough. Jadi benteng Fort Marlborough itu dikelilingi oleh jalan yang melingkar. Nah, jalan itu namanya Saint Helena, Mbak. Itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, karena diucapkan oleh orang lokal Bengkulu dengan sebutan Santa Lena, karena lidahnya beda ya, maka terucaplah Santa Lena, Santa Lena. Nah, kemudian istilah Santa Lena ini diangkat menjadi nama kapal pesiar yang sekarang ini lagi beroperasi di Bengkulu ini. Nah, begitu panjang Mbak sejarah Bengkulu itu. Kalau Mbak tahu, mungkin ya pasti Mbak tahu ya bahwa Soekarno pernah juga diasingkan di Bengkulu ini, yaitu di kisaran tahun 1938 hingga tahun 1942. Kalau menurut saya sih Soekarno itu tidak diasingkan ya, tetapi lebih tepatnya itu dikuatkan, karena di Bengkulu Soekarno itu bertemu dengan tokoh-tokoh yang juga aktif dalam pergerakan. Salah satunya itu Hasanuddin, tokoh Muhammadiyah Bengkulu, dan mungkin ada beberapa yang lainnya yang ketika Soekarno berkuasa juga akhirnya sempat diangkat menjadi duta besar di luar negeri. Nah, terkait Hasanuddin itu, beliau memiliki seorang putri pada waktu itu yang bernama Fatmawati. Pada waktu itu masih gadis yang muda belia, karena Soekarno juga mengajar di sekolah Fatmawati. Kemudian dia kenal dengan Fatmawati. Akhirnya Soekarno ini jatuh cinta dan akhirnya menikah dengan Fatmawati. Nah, Fatmawati kemudian pada saat itu menjadi istri Bung Karno ketika beliau akhirnya menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Dan di saat itulah Fatmawati akhirnya menjadi ibu negara Indonesia yang pertama. Nah, yang lebih perlu digarisbawahi adalah dan perlu diketahui bahwa Bu Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, maka dari itu akhirnya ada inisiatif dari pemerintah Bengkulu untuk salah satunya menyebut Bengkulu sebagai bumi merah putih ya, karena Bu Fatmawati menjahit bendera merah putih itu. Bengkulu dulu itu juga menjadi sumber dari banyak tokoh-tokoh yang berkiprah di dunia perjuangan saat itu, Mbak. Jadi cukup ada beberapa tokoh Bengkulu yang kiprahnya begitu hebat di ranah nasional ketika zaman perjuangan kemerdekaan dan di awal-awal merdekanya Indonesia. Misalnya sebagai contoh adalah Profesor Hazairin. Profesor Hazairin adalah ahli hukum yang namanya diabadikan menjadi Universitas Hazairin di Bengkulu. Nah, beliau itu adalah Menteri Dalam Negeri, Mbak. Dia pada waktu Bung Karno menjadi presiden, Hazairin adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian selain Hazairin ada juga kakek Ashanti. Kakek Ashanti namanya adalah Profesor Abdullah Siddiq. Profesor Abdullah Siddiq ini lebih awalnya memiliki latar belakang hukum. Beliau adalah hakim pengadilan militer, namun akhirnya berkarir di Departemen Luar Negeri dan menjadi diplomat ketika masa-masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah,
ini kita sebentar lagi sampai di mana ini Mbak? Kita udah hampir masuk kota mana ini? Nah, kira-kira gitu Mbak Nana, cerita saya tentang Bengkulu. Nanti kalau misalnya satu saat Mbak Nana ingin membuat konten atau dokumentari tentang Bengkulu, membuat dokumenter tentang Bengkulu, mungkin kalau saya bisa bantu, saya akan bantu Mbak Nana untuk baik mengantar ke manapun, ke spot-spot manapun di seluruh provinsi Bengkulu ini, atau mungkin juga saya bisa menyuplai data dan informasi kepada Mbak Nana nanti. Terima kasih Mas Tarjuman sudah mengantar saya sampai ke tujuan. Oh iya, dan terima kasih juga karena sudah berbagi cerita ke saya. Sampai jumpa lagi.